Ya baik, maaf tadi terputus teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Saya ulangi sedikit terkait dengan apa yang harus diperhatikan guru tadi ya. Yang pertama itu mengetahui permintaan bantuan apa saja dari orang tua murid, wali murid, kemampuan mereka bagaimana, cara memastikan apakah tugas yang diberikan kepada mereka dalam kemampuan mereka. Nah, kalau boleh saya usul, eh, pada saat sebelum memulai pembelajaran sebaiknya diberikan orang tua diberikan semacam surat pernyataan bahwa pembelajaran secara daring ini dengan cara seperti ini, kemudian ditanyakan di situ diisi, orang tua mengisi kapan waktu yang memungkinkan untuk mendampingi anaknya ya. Jadi pembelajaran untuk anak-anak ya tidak harus seperti di sekolah pagi-pagi gitu ya, kemudian eh, menggunakan seragam dan lain sebagainya. Karena pasti prasekolah itu bisa dilakukan lebih fleksibel ya. Khususnya karena nanti yang mendampingi adalah orang tua, jadi mereka yang lebih paham kapan waktu yang bisa mereka senggang ya. Dan kalau misalnya mereka, saya ingin melatih anak saya lebih pagi, ya terserah, nggak apa-apa, itu juga itu malah bagus gitu. Nah tapi kalau misalnya saya mau ngelatih disiplin anak, baik kalau begitu anaknya belajarnya pagi-pagi seperti jam sekolah. Jadi hal ini harus dikomunikasikan kepada dengan orang tua, karena kadang-kadang orang tua atau pengasuh di rumah itu punya kesulitan tersendiri ya kan, dan mereka itu udah punya schedule time masing-masing. Nah, dengan kondisi yang demikian, jadi perlu ada komunikasi. Jadi sekolah itu tidak memaksakan kehendaknya. Nah, yang kedua, memastikan bahwa hasil yang diharapkan, panduan belajar itu dapat disampaikan jelas dari awal, ya, kepada orang tua, dan sumber daya dan alat apa yang harus disediakan itu juga harus jelas. Ya, nanti ada sedikit penjabaran terkait dengan ini ya. Bagaimana sebaiknya sekolah mempersiapkan hal itu gitu. Jadi orang tua itu tidak mengira-ngira apa sih yang dipelajari oleh anak-anaknya gitu ya. Terus apa aja bahan-bahannya gitu ya. Oke, yang ketiga, menggunakan pola komunikasi dan memberikan umpan balik yang baik kepada orang tua dengan menyepakati waktu untuk berkomunikasi. Ya seperti misalnya mau parenting dengan orang tua, itu sepakati waktunya, kemudian kalau bisa dihubungi itu waktunya itu kapan, jam berapa gitu ya, supaya mereka itu tidak merasa terganggu gitu. Dan pola komunikasi ini yang penting apa, keterbukaan ya, keterbukaan dari guru kepada orang tua, dan bagaimana cara guru itu merangkul orang tua supaya mereka tuh enjoy juga, menikmati ya, menikmati bagaimana mengasuh dan mendidik anak-anaknya di rumah, seperti itu. Kemudian berikan dukungan, dorongan, motivasi kepada orang tua atau wali murid untuk tetap termotivasi. Nah, ini sekolah juga penting sekali mengadakan pertemuan rutin dengan para orang tua gitu. Jadi mereka itu merasa ada andil dari sekolah ya. Mereka juga belajar menjadi guru. Jadi bisa dikatakan guru atau sekolah itu juga sekolah orang tua gitu ya. Oke. Kemudian lakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi anak. Yang tadi ya yang saya sampaikan, buatlah form tertulis gitu ya. Kemudian ada pilihan uh, untuk mengetahui kesiapan orang tua saat mendampingi anak. Faktor yang setidaknya perlu dipertimbangkan, aksesnya terhadap teknologi bagaimana, pola kerja orang tua, tingkat pendidikan orang tua. Ini penting banget karena akan mempengaruhi cara belajar anak di rumah dan bagaimana hasil belajar anak di rumah. Kalau di awal kita hanya menekankan nanti pakai handphone ya, pakai grup WA, ternyata orang tuanya nggak punya, bagaimana? Nggak punya handphone, nggak punya handphone khusus misalnya, atau saya bekerja bu dari pagi sampai sore. Nah, hal itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kesiapan orang tua ini perlu ditanyakan ya di awal. Sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid untuk mendapatkan gambaran kondisi mereka yang mereka alami. Nah, ini penting juga nih, guru berkunjung ke rumah orang tua dan muridnya ya,
Kemudian bisa melihat lingkungan sekitar anak bagaimana, bicara dari hati ke hati dengan orang tua, kemudian dengan anak juga. Ini penting sekali ya, membangun membangun chemistry gitu ya, membangun komunikasi yang efektif. Jadi tidak hanya guru kepada muridnya saja, justru di sini orang tua yang harus banyak diajak bicara. Oke. Okay? Ya, jadi ada semangat ya. Kemudian juga orang tua itu kan bukan guru, mereka bukan guru yang terlatih. Jadi mereka butuh sekali bantuan profesional dari guru. Kemudian memperkirakan durasi pengerjaan tugas yang diberikan. Jadi pastikan durasinya maksimal 80% dari jam belajar normal. Untuk menyediakan waktu belajar tidak terstruktur. Nah, durasi ini bisa disesuaikan melalui koordinasi dengan guru yang mengajar di kelas yang sama dengan siswa gitu ya. Jadi ini mungkin bisa tugas-tugas seperti ini ya. Uh, Juga perlu diperhatikan kalau untuk PAUD tugasnya juga jangan yang menyiksa ya. Jadi seolah-olah seperti anak-anak itu belajar di sekolah formal ya, sekolah yang sudah terstruktur gitu ya. Sekalipun PAUD juga harus terstruktur, tapi paling tidak kita harus berhati-hati dalam memberikan tugas pada anak-anak. Ya, salah memberikan tugas, akhirnya orang tua salah cara mendampinginya, akhirnya menimbulkan stresan sendiri ya, tekanan batin sendiri entah anaknya atau orang tuanya. Kemudian membangun kesepakatan pada orang tua terkait pengerjaan tugas murid, jadwal, durasi, konferensi guru dan lain sebagainya. Ini itu semua harus dibicarakan bersama-sama. Jadi ada kesepakatan bersama dan baiknya tertulis. Setelah diadakan kesepakatan ditulis, kemudian ditandatangani bersama. Jadi bila ada yang menyimpang atau mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan itu bisa ada bukti fisik ya, bahwa dia sudah menyepakati itu gitu ya, seperti itu ya gambarannya. Nah, lalu bagaimana dengan desain dan implementasi pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, penilaian diri guru. Berganti dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh di tengah krisis yang belum pernah terjadi. Kita kan nggak pernah terjadi seperti ini ya. Kita juga mendadak, tidak ada pengalaman atau persiapan apapun menghadapi pandemi ini. Langsung saja sekolah diliburkan. Ya, dan tidak dalam waktu sebentar, dalam waktu yang cukup lama, berbulan-bulan. Ya, jadi ini merupakan tantangan besar buat kita semua. Pekerjaan guru menjadi lebih banyak sebenarnya. Apalagi guru juga harus terus meningkatkan kompetensinya, mau tidak mau mereka harus banyak ikut pelatihan, webinar ya, yang juga lumayan juga menyita waktu, menyita ya, menguras kantong juga ya, karena walaupun gratis kita menggunakan kuota, apalagi dengan Zoom itu juga lumayan banyak keluarnya ya, pulsa kuotanya. Jadi itu ya, sekarang guru menjadi kreatif dan fleksibel dengan tetap teguh pada prinsip pengajaran yang baik dan pembelajaran inklusif. Ini dia tantangan buat kita. Tapi jangan khawatir teman-teman, apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan itu pasti akan berbuah manis. Gak ada yang rugi dengan belajar. Walaupun nanti pandemi berlalu dan teman-teman melakukan tatap muka, tidak ada yang salah dengan belajar digital, tidak ada yang salah dengan belajar bagaimana membuat video pembelajaran. Jadi teman-teman akan menjadi lebih kreatif, inovatif, kemudian bisa lebih adaptif, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi. Sekarang sudah masuk ke era abad 21. Nah, pembelajaran itu guru bukan menjadi satu-satunya sumber belajar di abad 21 itu. Jadi pembelajaran bisa belajar atau mencari pengetahuan bisa dari mana aja, nggak harus dari bu guru. Bukan Mbah Google semuanya ada ya, semua terpampang jelas. Mau nyari apa, nyari jahe yang teraneh juga ada. Jadi itu ya, kalau nyari pengetahuan itu mudah, tapi bagaimana guru itu menjadi seorang yang digugu dan ditiru, menjadi model, menjadi menjadi teman buat mereka, untuk membangun karakter mereka, itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi.
Jadi terus kemudian ke skill digital kita yang terlanjur sudah kita miliki itu juga tidak ada ruginya. Teman-teman bisa membuat sesuatu yang lebih bagus lagi. Pada saat pembelajaran tatap muka, anak-anak diberikan video-video pembelajaran, di situ bu guru mendampingi juga. Wow, lebih bagus lagi kan? Audio visualnya dapat. Anak-anak juga yang semua gaya belajar macam-macam, ada auditory, kinestetik, dan visual itu bisa terakomodir dengan media-media pembelajaran yang menarik. Jadi nggak ada anak yang jenuh belajar lagi. Semangat ya Bu Guru. Nah, bangun kekuatan pribadi dan profesional, akui tantangan dan mengatasinya, serta ulurkan tangan kepada sama guru atau kepala sekolah untuk bantuan dan bimbingan. Jadi Bu Guru yang nggak mau belajar itu nanti akan tertinggal. Ya, di era abad 21 itu semuanya harus bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Itu ya. Oke. Yang perlu diperhatikan guru, ya, menyadari perannya sebagai guru telah berubah sebagai akibat dari penutupan sekolah. Ya, dan menyadari kesiapan untuk mengambil peran yang berubah ini secara fisik, intelektual, mental, dan emosional. Menyikapi segala kekhawatiran atau ketakutan mengajar jarak jauh dan menyiapkan diri dengan lebih baik agar mereka lebih mampu mengambil tantangan ini. Jadi ini tantangan buat kita semua, termasuk saya. Saya juga sama, mengajar mahasiswa juga membutuhkan strategi yang jitu juga. Sama, setiap orang belajar ada jenuhnya, ya, ada bosannya gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar membuat strategi pembelajaran yang menarik. Menyiapkan sarana teknologi, sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara nyaman, mendapatkan akses lebih banyak terhadap teknologi yang dibutuhkan, menyadari kemampuan diri terhadap teknologi, mengikuti pelatihan ekstra. Nah, ini dengan guru ini luar biasa ya, pelatihan ekstra nih ya, yang murah meriah kalau kata saya. Sekali bayar untuk member, kita dapat pelatihan setiap bulan free, bisa milih, dan itu juga bagus-bagus dan sangat bermanfaat. Saya yang merasakan sendiri bagaimana manfaatnya menjadi member iGuru digital ini. Menyiapkan dan membuat alat dan sumber daya sesuai dengan waktu yang tersedia, target kurikulum yang ditetapkan. Nah, ini bisa dibaca saja. Media dan sumber belajar daring dari kementerian itu sudah banyak ya. Tinggal itu aja diakses saja, tinggal pilih mau yang mana dengan berbagai level ya. Kalau nggak salah di PAUD juga ada yang namanya sekolahmu, sekolah titikmu ya. Ada yang berbayar dan ada yang free di sana. Oke. Nah, berapa hal yang dapat dilakukan selama BDR? Ini saya usulkan buat teman-teman yang punya sekolah ya, yang mungkin gak ada kepala sekolah di sini. Ya, yang pertama, adakan parenting reguler untuk semua kelompok usia. Biasa parenting yang menyeluruh. Gunanya memberikan motivasi, membangun kegiatan pembiasaan baik bagi anak, bagaimana membangun komunikasi antara guru dan orang tua. Ini bisa dilakukan sebulan sekali via Zoom meeting atau apapun yang memudahkan. Narsum bisa dari dalam atau dari luar. Ya, kalau di luar mungkin berbayarnya lebih mahal gitu misalnya. Ya, ini dikondisikan saja. Kalau nggak sebulan sekali, 2 bulan sekali, ini penting sekali ya. Bagaimana guru menjalin komunikasi dengan orang tua, murid, atau pengasuh di rumah. Yang kedua, adakan parenting intensif. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi semua kelompok usia, semua anak satu sekolah. Nah, kalau ini hanya per kelompok usia saja. Misal usia 5-6 saja gitu ya, dilakukan oleh guru kelas setiap 1 minggu sekali, karena penyampaian perencanaannya itu kan yang RPPM 1 minggu. Jadi itu orang tua diajak ngumpul istilahnya, boleh lewat Zoom atau lewat WhatsApp grup, diajak ngobrol, diskusi bagaimana cara mendampinginya, cara membantu anak dalam penugasan, dan cara memberikan penugasannya seperti apa ya. Jadi jangan memberikan tugas saja begitu aja tapi tidak diberikan pendampingan orang tuanya, jangan seperti itu. Jadi namanya lepas tangan. Guru hanya memberikan tugas saja, itu namanya.
Ya, tadi RPPM juga diberikan 1 minggu sekali. RPPH tetap dibuat hanya untuk administrasi guru karena penting ya. Nanti untuk proses akreditasi atau laporan ke dinas juga harus menggunakan RPPH. Jadi untuk kegiatan harian anak, panduannya menggunakan media display dan video tutorial dikirim per hari.